YouTube-nya Mas Ilham, YouTube-nya Al Hidayah terkait zakat sudah ada pemateri yang Pak siapa ya? Dokter siapa itu yang Dokter Ruli yang sudah menyampaikan dengan sudut pandang yang menurut saya sudah lengkap. Jadi mohon izin Bapak Ibu, saya itu di rumah kalau gabut ngerti gabut? Gak jelas kerjaannya itu loh, menang kerja wis mari gini. Ya saya layak gitu nyari YouTube channelnya Al Hidayah, channelnya masjid-masjid. Saya lihatin satu-satu Ustaz. Ngaji saya ngaji. Oh dikiranya Ustaz kayak saya terus gak ngaji ke Ustaz, ngaji. Enggak ada apa-apa, karena memang dengerin makalah terkait Quran dan hadis, makalah tentang hikmah dari para alim, para ulama, meskipun hanya sesaat, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Niatnya itu aja. Lah daripada sholat 1000 rakaat jungkar-jungkir kan mendingan nyender megang remote. Ya kan? Ya, mudah-mudahan pengajian ini termasuk seluruh jemaah yang di sini yang ngaji kepada para kiai, para ustadz, para habaib di sini yang punya sanad, insya Allah kita semua dapat ilmu yang manfaat, dan ketika kita nanti menghadap Allah Ta'ala itu menjadi saksi kita bahwa kita telah melaksanakan salah satu perintah Allah melalui baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu talabul ilmi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Yang belakang maju karena nanti insya Allah 1000 jamaah lagi termasuk jin yang di rumahnya Pak Ustadz Tisna ya. Itu dari sana penuh Pak, atasnya jin semua penuh. Maju aja agak maju ya. Kita ngaji ringkes saja karena kitab kita ini sekarang mohon izin Pak Teguh, Pak Asri, Pak Tri, ini sudah hampir lewat setengah sulam taufik. Mudah-mudahan nanti akhir tahun ini juga khatam. Sebagaimana kita ketahui berarti masjid ini tiap tahun khatam satu kitab. Tahun lalu kita khatam kitab Ta'limul Muta'alim fi Thariqit Ta'allum. Tahun ini insyaallah khatam kitab Sulam Taufik. Masya Allah, luar biasa. Walaupun dulunya mungkin kita nggak kepikiran apa iya ngatamin kitab. Pertanyaannya, tapi urung ngerti Gus, nggak masalah. Ngaji kitab khatam ngerti nggak ngerti orang nggak masalah. Nanti ilmunya datang sendiri di perjalanan waktu. Ya. Jadi nurut informasi tadi dibisikin sama Syekh Mahfud, ngaji kita ini nanti sampai 6.30 saja. Karena ada ramah tamah di bawah. Kalau Bapak lihat tadi ngelirik ke kiri ada meja panjang, itu nanti ada kambing guling. Kambingnya nggak ada, tinggal gulingnya. ada. Mohon maaf saya agak ngantuk. Tadi malam nonton MotoGP Mandalika, terus lanjut ngelihat All England, terus lanjut lagi lihat semifinal FA Cup. Saya kalau ngomong begini ada yang rasa-rasa ini Ustadz ini nggak pernah ibadah, nonton terus. Ya ibadah ya, kadang-kadang nonton untuk hiburan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal mengenai wajibuz zakat, wajibnya zakat. Saya perlu kasih informasi, kasih pendahuluan muqaddimah rukun Islam sebagaimana di hadis yang disampaikan oleh kitab Sahih Muslim atau Sahih kitab imam yang lainnya termasuk Imam Bukhari, Imam Tirmidzi dan imam-imam yang lain, bahwa rukun Islam kita itu dari dulu sampai hari kiamat tetap 5 ya. Namun dari 5 rukun Islam itu gak semua kita, kalau kita bisa semuanya bagus, gak semua umat Islam bisa
melaksanakan. Yang nggak bisa termasuk umat Islam, nggak semuanya bisa melaksanakan itu adalah ada dua, yaitu zakat, selain zakat fitrah ya, zakat dan haji. Karena itu ada unsur istitoah. Kalau di haji ada unsur istitoah, kalau di zakat ada unsur cukupnya nisab harta yang dimiliki. Makanya bersyukurlah panjenengan kalau rukun Islam 5-5-nya itu sudah dikerjakan. Insya Allah jemaah di sini yang bisa melaksanakan 5-5-nya, insya Allah itu rezekinya nggak pernah kurang, barokah, dan insya Allah termasuk orang-orang yang bukan termasuk orang-orang cah tipis. Cah tipis itu dompetnya tipis maksud saya gitu. Ya. Jadi di materi yang ini Sulam Taufik tentang zakat itu sangat singkat, hanya 1 halaman. Kalau di kitab aslinya mungkin 3/4. Jadi terkait dengan zakat makolanya begini, dibahas dulu oleh penulis kitab ini adalah zakat terkait dengan hewan ternak. Fil ibil wal baqara wal ghanam wat tamar wa zabib wa zuru, kemudian yang lainnya wadhahab wal fiddah wal ma'dan warikaz minhuma wa amwalut tijar wal fitrah. Jadi macam-macam zakat itu disebut di sini: zakat ternak, zakat tanaman, zakat terkait dengan barang tambang, zakat harta simpanan mal, zakat rikas, zakat emas dan perak, zakat dagangan, dan zakat fitrah. Jadi disebut dalam 2 baris kalimat itu menunjukkan macam-macam zakat. Nanti saya tambahkan kitab saya yang sudah ada di toko buku, judulnya tentang zakat juga, untuk menjelaskan ini mudah-mudahan lebih lengkap lagi. Jadi panjenengan kalau baca kitab zakat, cirinya cuma satu: Allah tidak menuntut kita harta kita semuanya dizakati. Tidak, dipilih sama Allah. Ternak ya hanya onta, kalau punya bapak. Saya kapan hari nge-tweet di Twitter saya, ada foto saya dengan jemaah lihat peternakan unta, tapi sejak terakhir nggak boleh kan, tahun sudah waktu banyak kasus meningitis itu. Terus saya nulis begini, kapan ya saya punya peternakan onta di rumah, biar zakat onta itu saya bisa bayar. Walhasil sampai hari ini belum punya onta, tapi pulang bawa onta-ontaan itu yang kalau disetel titut dimasukin tas masuk. Itu ponakan saya seneng banget onta itu. Begitu tak lihat made in China, ya, made in China, bukan made in Arab, onta Cina itu ya. Jadi tidak semua harta dari Allah Ta'ala dizakati. Yang ternak itu cuman onta, terus sapi, terus kambing. Nah, onta itu baik onta punuk 1 maupun punuk 2. Onta itu ada 2 jenis ya Bu ya, punuk 1 sama punuk 2. Yang punuk 2 ada di Mongolia, di Gobi. Punuknya 2. Punuknya 2. Enak kalau naik onta tinggal makrep di tengah-tengah gitu. Yang punuk 1 itu yang di Jazirah Arab. Termasuk di Mesir dan segala macam ya. Bakoro termasuk jamus kebu. Jamusun itu kebu. Kalau sahur banteng enggak. Banteng itu kalau sampean melihara banteng enggak. Jangan diterusin banteng moncong putih kok. Itu masalah nanti rame lagi. So, jangan bahas, pokoknya jangan yang dibayang, kita baca ya gitu ya. Ya, banteng sahur enggak. Jadi kuda enggak kena. Apalagi kuda lumping nggak kena juga. Kalau kuda lumping itu malah
Malah kalau naik kuda lumping kakinya kena kotoran kudanya, ya malah kena. Terus yang tanaman juga nggak semuanya, hanya makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, termasuk nanti ada perbedaan sedikit pendapat terkait dengan kacang-kacangan, nggak semuanya. Rambutan, buah-buahan juga gitu, hanya kurma, anggur, ya. Rambutan, duren nggak kena. Jadi nyuntungan punya duren 2 truk 3 truk ya nggak kena zakat. Kemudian kalau harta emas dan perak, nah uang, jadi saya ulangi, uang kertas kita itu yang ada di rekening ibu bapak itu sebenarnya kalau nyari cantolannya nggak disebut. Makanya saya punya teman, Gus bener nggak uang itu nggak ada zakatnya? Sepanjang yang saya tahu semua kitab fikih yang terbit sampai abad 19 nggak pernah nyebut zakat uang ya, uang yang kita punya, kecuali pakai pendekatan bahwa uang kita itu disetarakan dengan emas atau perak. Kalau itu nanti uang kertas kita yang gambar merah Pak Karno, Pak Hatta, kemudian gambar Pak Sudirman, Pak Sudirman sudah nggak ada ya. Itu nanti disetarakan dengan emas, maka baru muncul zakat harta. Pas saya jelasin bahwa zakat uang nggak ada, senang. Alhamdulillah kalau gitu saya tak nyumbulin uang. Loh, jangan salah. Dulu itu kenapa zakat harta itu cuma emas perak? Karena uangnya terbuat dari emas dan perak. Yang terbuat dari emas namanya dinar, yang terbuat dari perak namanya dirham. Ya itu. Ya karena uangnya itu. Nah, delala kita masuk ke zaman emas itu terus dijadikan uang kartal oleh bank sentralnya masing-masing negara, punya cadangan emas berapa, nyetak uang. Nah, kita selama ini mengumpulkan uang yang kertas itu yang angkanya 100, angkanya 50 sampai yang paling kecil 100 ya. Uang kita yang paling kecil sekarang 100 ya. Kalau zaman saya sekolah itu angka yang terkecil itu 1, yang gambar manuk emprit itu kecil, bilangnya 1 rupiah. Itu dapat kerupuk yang untuk makan nasi pecel itu satu uang itu ya. Saya kalau sanggup sekolah di madrasah dulu 10 rupiah, esnya 5 rupiah, yang 1 rupiah kerupuk, yang 1 rupiah pentol, sisanya untuk ditabung. Nah, gitu. Termasuk juga zakat yang nggak semuanya nanti adalah zakat yang dikenakan terkait dengan barang-barang yang baru, yang tidak ada cantolannya, maka nanti ulama membuat hukum dikiaskan dengan harta yang sudah termaksud. Nah, itu makolanya itu sudah disebut semua terkait dengan onta, sapi, kambing, bahwa nisabnya sudah disebut, kemudian kambing juga disebut dan seterusnya. Langsung ke makalah nomor 63 ya, halaman 63 langsung aja, karena makalah di kitab Sulam Taufik itu menjelaskannya ringkas seperti yang saya sampaikan tadi. Di makalah nomor 63 terkait zakat fitrah ya. Jadi zakat-zakat itu ada zakatnya, ada nisabnya, ada khaulnya. Mengapa zakat itu diatur harus mencapai nisab dan mencapai khaul? Itu bentuk Allah itu ringan memberikan beban hukum kepada kita, umat Islam khususnya. Karena kalau jenengan belajar tentang terkait dengan pungutan berdasarkan perintah agama, di agama lain itu, di Kristen Katolik terutama, itu ada namanya 1/10, dan itu dikenakan tidak hanya untuk orang yang mampu, tapi juga orang yang tidak mampu juga kena. Jadi kalau di orang Islam yang bayar zakat 2,5% itu yang hartanya nyampe 85 gram emas,
Tapi kalau di 1/10 jenengan mau berapapun hartanya tetap bayar 1/10. Jadi enak di Islam itu seperti itu. Dan ya sampai ya bersyukur, harus bersyukur. Bahkan ada orang Islam yang nggak ngeluarin zakat malah nerima zakat. Namanya mustahik. Yang ada 8 golongan itu. Nah khusus nomor halaman 63 terkait zakat fitrah. Karena ini menjelang Ramadan ya. Wa zakatul fitrah tajibu bi idraki juz'im min Ramadan wa juz'im min sawalin ala kulli muslimin. Nah, baru zakat fitrah ini wajib hukumnya dibayar di dalam bulan Ramadan untuk setiap orang muslim. Kalau zakat yang selain zakat fitrah enggak. Zakat fitrah itu untuk setiap orang muslim. Gus, ada orang yang sehari-harinya nggak mampu, orang miskin sekali, apakah perlu zakat fitrah? Secara teori wajib, cuman yang perlu diurus adalah bagaimana mereka bayar. Makanya di mazhab Hanafi itu boleh membayar zakat fitrah di awal Ramadan, berikan kepada fuqara masakin supaya mereka nanti punya berasnya yang diterima dari bapak ibu misalnya orang yang muzaki ini terus oleh orang fuqara masakin dibayarkan zakat fitrah atas namanya. Jadi sekarang beras yang dari bapak pindah kepemilikan ke orang fakir miskin, sekarang orang fakir miskin sudah punya beras, berlaku dalilnya wajib di dalam bulan Ramadan mengeluarkan zakat fitrah ala kulli muslimin supaya orang fakir miskin nanti ngeluarin zakat fitrah dari zakat yang bapak berikan. Ternyata tetangganya orang miskin ini ada orang miskin, maka dia bayar zakatnya ke orang miskin sebelahnya. Ternyata sekarang komplek ini miskin kabeh, pindah ke sini, terakhir mau dikasih siapa? Dikasih yang ngasih yang pertama. Akhirnya harta itu muter terus meskipun berasnya tetap sama. Boleh, karena itu zakat fitrah itu unik. Beras yang dari bapak boleh jadi nanti bapak berikan ini di kalangan mereka muter terus, kewajibannya gugur tapi mereka tetap bisa makan ya. Jadi yang wajib untuk setiap muslim cuma satu, zakat fitrah. Sedangkan zakat yang lain butuh nisab, butuh haul kalau untuk zakat yang harta, atau butuh nisab sama butuh kapan panen. Kalau zakat pertanian buah-buahan ya adalah tidak perlu pakai haul. Langsung ke halaman 63. Bapak perhatikan, itu saya ambil dari buku saya yang judulnya Zakat Infak Sedekah. Zakat di masa Rasulullah dan masa sekarang. Sampeyan perlu tahu supaya nanti kalau ada orang yang dikit-dikit kita harus niru Rasulullah sama persis. Nanti panjenengan sama saya akan ketemu di bab zakat ini ada yang kita tidak bisa niru Rasulullah, bahkan kita nambahi. Di Rasulullah nggak ada, kita ada. Nomor 1, zakat di zaman Rasulullah itu 5 macam itu. Emas perak, hewan ternak, tijarah dagangan, tanaman buah-buahan, rikas. Persis sama dengan bunyinya teks Sulam Taufik yang saya baca tadi. Di masa itu Rasulullah ya mewajibkan cuma 5 itu plus zakat fitrah tadi disebut. Kemudian zakat berikutnya di masa berikutnya naik lagi nomor 2, ada tambahan dipisah zakat yang terkait dengan badan yaitu disebut zakat fitrah, zakat yang berkait dengan harta nanti dirinci. Kemudian nomor 3 naik lagi binatang ternak. Ternyata binatang ternak orang-orang itu banyak, tidak hanya memelihara onta, tidak hanya memelihara sapi, tidak hanya memelihara kebo, tidak hanya memelihara kambing pun macam-macam jenisnya. Terus juga melihara ikan hias, ikan cupang. Ikan cupang sampai harganya ikan yang merah merana itu arwana, tapi nggak pakai tukul, ya, ikan arwana. Kalau sampean misalnya tahu harganya ikan arwana Pak Tri, berapa ya Pak Tri? Pak Teguh,
Harganya ikan arowana berapa? Pak Teguh punya nggih? Enggak. Oh. Yang merah, yang black red king. Bisa 40 juta ya? 40 juta. Tergantung panjangnya, tergantung sungutnya. Sama fisiknya. Sisiknya itu kalau kena lampu itu ngeluarin kilau-kilau itu mahal. Lah misalnya jenengan bisnis itu melihara itu harganya jutaan ngalah-ngalahi sapi, mosok nggak ada zakatnya. Nah disitulah mulai ulama nanti ngerinci. Untuk peliharaan yang tidak disebut di dalam dalil nanti pendekatannya pasti ada, yaitu lewat zakat perdagangan. Pasti lewat perdagangan. Akhirnya semua harta kita meskipun tidak disebut di dalam dalil kena zakat kalau jumlahnya besar. Bapak hobi akik, zaman udah sekarang nggak hobi lagi ya. Saya punya itu 2 kotak akik. Zaman itu ya ada orang 1 juta saya beli. Pokoknya uang amplop dari sini tak beliin akik. Siapa tahu nanti tahun 2022 nanti jual jadi 5 juta. Malah sekarang nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Mulai yang kuat deh segini kalau saya jajar gitu, waduh, kalau untuk jotos-jotosan tuh gede-gede bener-bener. Ya saya kumpulin lagi, kata istri saya, ini dibuang, jangan dibuang. Siapa tahu nanti habis Covid laku lagi. Saya bilang gitu. Ternyata jenengan nanti habis Covid akik yang harganya dulu mungkin Bapak beli 500 sejuta, dihargai orang 10 juta. 10 juta. Ternyata jenengan punya 1 rumah itu isinya akik semua. Misalnya dijual, masa nggak ada zakatnya? Nanti pasti lewat zakat perdagangan. Begitu aja, ya, gampang. Ya. Ibu punya apa? Permata ya? Punya ya? Permata punya? Platina punya Bu? Platina. Mas Putih? Punya, punya. Yang punya. Kalau punya berarti tak doain nggak punya utang terus hartanya melimpah. Amin ya. Ibu punya permata. Permata itu ibu walaupun punya miliaran nggak ada zakatnya. Nggak ada zakat. Jam Rolex apa jam apa yang mahal-mahal itu miliaran itu juga nggak ada zakatnya. Kalau bukan emas dan perak. Kapan ada zakatnya? Begitu dijual. Kalau itu diperdagangkan, ada namanya zakat tijarah. Jadi akhirnya nggak ada yang lolos dari zakat. Tanah, rumah, mobil sampean yang di rumah itu yang dipakai untuk kerja, dipakai untuk ditinggali itu nggak ada zakat. Kapan ada zakatnya? Kalau dijual. Waktu tahun 90-an, 80-an kayak Pak Tri, Pak Teguh, Pak Asri itu mungkin dulu beli rumah zaman beliau masih gagah-gagahnya. Jangankan naik lantai 2, lantai 10 jalan kaki. Zaman dulu. Rumahnya paling mohon maaf. Paling 200-an juta, ya 200-an juta. Sekarang udah 20 miliar kayak rumahnya Pak Teguh. Di sini ya, di sini. Di sini. Mana ya rumahnya Pak Teguh ini? Di sana ya, 20 miliar. Apa besok 20 miliar nggak ada zakatnya sih Gus? Nggak ada. Tapi walhasil Pak Teguh nggak punya 1, punya 2. Nah yang satunya dijual kena zakat. Kena zakat. Iya, yang dekat punya 3, berarti 60 miliar. 1, 4, 80 miliar. Nongnya 5, 100 miliar. Ini yang malah yang kuratornya beliau. Kuyan para kami amin nggih. Jadi sampean punya mobil juga enggak ada zakatnya. Enggak ada zakat. Tapi mau Alphard, mau Al-Fatihah enggak ada zakat. Tapi begitu jenengan punya Alphard terus dimasukin ke aplikasi Gokar, tiap hari yang nyewa mobil Bapak dikumpulin, ternyata 1 nisab baru ada zakatnya. Tapi kalau mobil sampai di garasi ya nggak ada zakatnya. Makanya zakat itu ulama nyebut namatun. Kalau harta itu ada value creation, ada tambahan yang bisa diperoleh dari harta itu baru zakati. Punya tanah
di tol, lebarnya 1 meter, panjangnya 2 kilo, pinggir tol, 1 meter panjangnya 2 kilo, itu got itu berarti. Mungkin dulu itu tanah bapak, tanahnya kesini udah dijual, tinggal 1 meter kali oleh Jasa Marga PU dibeli. Dulu belinya murah, per meternya cuma 100.000, kali 2 kilo kan 200 juta ya, 200 juta. Ternyata dibeli sekarang 1 juta, jadi 2 miliar, kena zakat. Ya. Oke, begitu ya. Terus nomor 3 sama masih serupa, mulai berbeda. Nomor 5, Bapak lihat 4 dan 5 ya. Di nomor 4, hewan ternak ditentukan jenisnya, unta, sapi, kambing termasuk domba. Jadi cara menghukumi hewan kambing itu adalah dari suaranya. Selama suaranya mbek, mau namanya pedus, mau namanya domba, pasti suaranya mbek. Makanya orang Sunda itu bilang kambing itu mbek. Cuman istri saya tanya, anaknya kambing apa namanya? Ya mbek, anak mbek. Loh kan. Anaknya sapi, ya anaknya sapi. Enggak tahu. Tapi kalau di Jawa, anaknya kambing namanya cempe. Anaknya sapi namanya pedet, ya kan itu. Anaknya kebu jenenge gudel. Nah, anak-anaknya sapi, cempe, pedet, gudel itu enggak ada zakatnya, malah dipakai zakat, ya gitu. Anaknya macan, utang piye? Gogor. Yang bahaya itu anaknya gajah, beleduk. Beleduk itu kalau musim kemarau, bapak ada mobil lewat di depan rumah bapak, rumahnya masih belum diaspal, lewat set terus bul belakang, namanya beleduk. Nah, di zaman para ulama 4 mazhab inilah mulai dirinci. Coba bapak perhatikan. Jadi binatang yang dikeluarkan zakat itu adalah binatang yang memang dipelihara, dan binatangnya tidak dipekerjakan. Jadi kalau bapak maksudnya binatangnya dipekerjakan begini, abah saya almarhum dulu punya sapi, sapinya seingat saya ada 10, yang jantan ada 6, yang betina ada 4. Yang jantan ini dibuat sepasang-sepasang, kalau nanti musim tanam dipasangin garu atau brojol atau untuk singkal atau untuk waluku itu. Nah, sapinya abah saya ini tiap hari dipekerjakan, karena dipakai untuk kerja, nggak kena zakat, ya. Jadi kalau sampean punya, akhirnya masyhur di kalangan, kenapa hewan-hewan yang dipakai bekerja untuk hewan yang dipakai bekerja nggak kena zakat? Karena orang yang mempergunakan sapi itu rata-rata sapinya rata-rata jadi itu yang dia punya, itu yang dia punya. Logikanya kalau itu yang dia punya, ya wong itu sudah, itu harta satu-satunya, makanya sapi kebo itu disebut rojo koyo. Kalau jenengan ke Blora itu sapi kebo itu kandangnya bukan di belakang rumah, tapi di ruang tamu. Lihat kan, nggak percaya? Dulu, karena kebetulan kakak saya kan mertuanya orang Blora. Jadi kalau ada nyamuk ya dipasangin obat nyamuk. Kan dia kan nggak bisa begini kan, sapi kan nggak bisa gitu. Kalau ada nyamuk kan nggak bisa begini kan. Nah, makanya dipasangin obat nyamuk. Dikasih jamunya itu telur setengah matang itu ada 10, dimasukin bambu, dipangkas ujungnya gini, dicekokin. Wah, itu sudah kerjaan saya dari kecil. Makanya saya sekarang kalau punya tanah agak gede di sini, nggak melihara sapi tapi melihara onta. Ya. Nanti kita sewakan.
Terus yang berikutnya emas perak dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun, mau yang batangan, mau yang perhiasan. Khusus perhiasan ada aturan. Perhiasan yang dipakai oleh ibu-ibu menurut sebagian mazhab berapapun jumlahnya dibatasi maksimal, ada yang mengatakan 1 nisab, ada yang mengatakan 200 gram. Kalau itu terus menerus dipakai tidak kena zakat. Jadi caranya ibu supaya nggak perlu zakat emas perak, pakailah semua perhiasan. Jadi makanya kalau di kampung-kampung itu ada ibu-ibu yang gelangnya keroncong, kalau dipakai, kalau ngomong ya yuk kerja. Nah, terus ini juga kalau ini ketutupan jilbab, terus gelang kalungnya itu ada tulisannya Ka'bah, ada gambar Ka'bah, tapi di belakangnya ada kelindingannya, karena suaminya pingin kalau istrinya itu keluar dari rumah kedengeran. Nah, begitu keliling-keliling keluar, oh bojoku metu rono. Jadi ide bapak-bapak beliin istrinya bapak itu kalung yang ada kelindingannya, persis kucing. Punya ide nih Pak Warman punya ide ya, nanti istrinya dibeliin. Malah Pak Warman nggak masangnya di sini, dikasih di kaki. Nah, keliling malah kelihatan. Jadi sampai nggak usah WA di mana, nggak usah. Tadi kayaknya begitu, mah keliling, oh di sana. Persis kalau kita nyari kucing hilang itu loh. Keliling, oh itu kucingnya gitu ya. Ide loh ya, ide. Masalah sampai melaksanakan itu urusan lain lah ya. Dagangan, semua dagangan. Asal itu bendanya halal. Barang tambang rikas. Nah, khusus rikas perlu saya jelasin. Belum ditanya. Gus, saya nabung di bank manapun, mau bank syariah, mau bank konvensional, ada undiannya. Betul ya, ada undiannya kan. Sekarang kalau ibu nabung sekian, nanti ada nomornya terus diundi. Dapat undian senilai 100 juta. 100 juta itu kalau dibeliin emas sekarang 1.075.000. Ya betul ya Bu ya? 1.075.000 ya. Kemarin naik waktu perang Putin ngebom itu dari 970 naik 100.000. Yes. Kok Rogus? Saya itu kelutusannya ke pasar Pak. Gak hanya ngaji, kelutusannya. Ya. Berarti nganterin istri. Ya. Jadi ibu punya dapat undian 100 juta. 100 juta kalau saya hitung 85 gram mas masuk di shop. Harta rikas itu rumusnya begini. Aslinya rikas itu memang bendanya nemunya di dalam tanah. Jadi Pak Asri gali-gali di tanahnya sendiri di depan rumahnya yang sekarang yang di mana Pak tadi? Pak? Ah, di sini. Di Madiun itu rumah, ya masih ada di Madiun. Di sini lah, gali-gali tok, delalan nemu emas gede batu bata. Masih belum diolah. Maka itu pasti rikas. Benda yang terpendam. Benda yang terpendam dalam tanah. Termasuk orang nambang, penambang itu nemu emas langsung banyak. Tapi konsep rikas ini nanti berkembang, diberi definisi. Perkara yang rikas ini adalah dapat harta yang diperoleh tidak pakai keringetan. Nah intinya itu, tidak pakai usaha. Tidak pakai usaha. Nah karena dalil yang nemu harta nggak pakai usaha, masih ada perbedaan pendapat karena rikas sendiri artinya harta yang terpendam di dalam tanah. Tiba-tiba di masa sekarang sudah nggak nemu harta yang di dalam tanah, taunya undian, dapat hadiah dan seterusnya. Apakah itu masuk rikas? Dirinci begini. Kalau ibu ada usaha dari mendapatkan itu maka bukan rikas. Pertanyaan saya, ibu ketika dapat hadiah tabungan undian itu ada usaha nggak? Ada usaha? Maksudnya peringatan dulu. Kalau kata ulama yang ngomong nggak kena, ada lah duitnya kan waktu nyimpen kan dapatnya dari kerja. Ditaruh di bank mau syariah mau konvensional, maka itu tidak rikas. Ya sudah dikeluarin aja 2,5%. Itu yang pertama. Yang kedua, enggak kok wong itu harta saya enggak kepikiran tahu-tahu dapat 100 juta, mau dikeluarin 20%. Boleh. Akhirnya hukumnya ada dua. Ada yang mata cukup dikeluarkan 2,5% setelah potong pajak, ada yang 20% setengah potong pajak.
Ada yang nggak bayar lah 20% Gus pajaknya, anggap aja itu zakatnya. Ya wes, nanti tinggal ketika diadili oleh Allah, kamu dulu dapat hadiah, dapat. Kok nggak bayar zakat? Dipotong pajak ya Allah. Kalau seandainya. Kan ini perkara baru. Langsung lanjut. Nah, biji-bijian juga dirinci itu. Jagung, padi, gandum. Lah kacang-kacangan, kedelai. Kemarin hari kan tahu nggak ada, gara-gara nggak ada kedelai. Kadang-kadang kita bahas seperti ini nih kepikiran juga. Kenapa zakat itu hanya makanan pokok? Kok nggak kedelai? Kok nggak apa lagi yang nggak pokok ya? Biji-biji kacang, kok enggak? Tapi di suatu daerah malah itu adalah makanannya. Kita itu sebenarnya makanan pokoknya nggak hanya beras Pak, termasuk kedelai. Loh kalau makan nggak ada tahu, nggak ada tempe. Tapi terus terang saya kalau makan tahu, makan tempe tiap hari, darah tinggi saya kumat. Terus terang saya. Bener. Begitu buka tahu tempe, langsung emosi saya, emosi langsung. Darah tinggi naik. Jadi penyebab darah tinggi itu bukan kolesterol, bukan, lihat tahu tempe tiap hari itu emosi saya. Perasaan uang ceramah tak kasih semua, gaji tak kasih semua, tahu tempe itu lah emosi. Dibakar lagi. Nggak digoreng pula, direbus. Pokoknya enak tempe direbus. Aduh ampun, aduh kacau. Tapi alhamdulillah sekarang gara-gara nggak ada minyak goreng, kolesterol saya langsung turun. Karena semua cara makan gorengan, makannya direbus semua. Cuma mulut saya nggak enak, emosi juga. Biasa makan tempe goreng. Oke, baik, nomor halaman 65. Coba Bapak perhatikan. Ini cara ngaji saya mirip orang kuliah ya. Saya nggak bacain satu-satu karena panjenengan pasti sudah punya konsep zakat dari Kiai Rifki, kiai-kiai lain di sini. Ya. Nomor 6 itu. Jadi akhirnya para ulama menghukumi zakat yang bentuknya uang kartal. Uang ada dua ya, uang kartal, uang giral. Uang kartal itu cirinya nilai nominal tidak sama dengan nilai barangnya. Nilai nominal tidak sama dengan nilai intrinsiknya. Betul ya Pak? Kalau uang dinar, nilai nominal sama nilai intrinsiknya sama. Uang perak dirham, nilai nominal sama intrinsiknya sama. Maknanya gini loh, yang belum belajar ekonomi, jangan punya uang 100.000, tulisannya 100.000. Ini kalau uang 100.000-nya Bapak robek, jadikan kecil-kecil, nggak ada harganya, persis tisu. Tapi kalau emas dinar, Bapak potel jadi 4, harganya tetap seperempatnya. Gitu ya maksudnya. Nah, uang kartal atau uang giral ini tetap kena zakat karena sesungguhnya uang Bapak yang uang kartal itu sejatinya adalah wujud dari Bapak kalau seandainya disuruh dengan uang itu tetap bisa beli emas dan perak. Makanya ukurannya pakai nisab 85 gram. Berarti kalau punya uang 85 juta umurnya setahun wajib dikeluarin zakat. Yaitu asal usulnya. Dagangan adalah kena zakat. Nah, ada barang yang merupakan alat produksi. Alat produksi. Rumusnya alat produksi tidak pernah dikenai zakat. Akhirnya muncul, kenapa sapi yang dipekerjakan tadi nggak kena zakat? Karena dianggap alat produksi. Bukan alat reproduksi loh, alat produksi. Tolong perhatikan. Kalau alat reproduksi beda loh ya. Kok gak ada sih guyu? Wah lambat ini. Alat produksi sama reproduksi itu beda ya. Yang dokter yang ngerti ini ya. Kalau nggak dokter biasanya ngerti dikit-dikit ya. Tanaman, hewan dulu. Hewan itu ternak, onta, sapi, kerbau dan kambing tadi. Terus dirinci lagi, hewan ternak untuk diperdagangkan juga kena zakat. Hewan ternak untuk diambil daging dan susu dan bibitnya juga kena zakat. Saya tanya, hewan apa yang diambil susunya? Selain kambing, selain sapi, kebo? Kuda. Betul. Kuda. Berarti seandainya kuda itu nanti diambil susunya,
Yang kena zakat kudanya apa susunya? Yang kena zakat adalah hasil produksi susunya. Saya pernah dikasih santri susu kuda liar. Saya bilang bohong. Bohong. Bukan. Susu kuda liar itu kan kudanya liar. Gimana meresnya? Pasti bohong. Kan kudanya liar. Kan kuda liar itu ada orang lari kok. Gimana dapat susunya? Ya mau diperes lari, mau diperes lari. Namanya kuda liar. Gak mungkin. Pasti kuda peliharaan, bukan kuda liar. Peliharaan dilepas. Iya, tapi tetap waktu peres kan nggak mungkin nggak kalau liar nggak bisa diperes. Iya nggak benar. Makanya kalau dikasih susu kuda liar, susu kuda gitu, nggak usah tambah liar-liaran lah. Ya, hewan pekerja, nah ini tidak dikenai zakat karena termasuk alat produksi. Nah, sampean punya motor, Pak Mahfud punya motor 10. Dari mulai harga yang paling murah sampai mahal, sewa, dikasih pekerjaan lah, di aplikasi Grab mau Gojek. Hasilnya tiap ada yang ojol di sini, mohon maaf. Sehari itu dapat berapa sekarang? Sehari. Ada yang tahu? Berapa? 100 ribu. Itu bersih ya. 100.000 kali sebulan, anggaplah istirahat 5 hari 2,5 juta ya. 2,5 juta kali setahun udah 12. 2,5 kali belum kena zakat karena nggak sampai 85 gram. Tapi motornya kan 10, bener ya? Kena. Jadi nanti Allah itu fair. Ketika kita tidak sampai 1 nisab, dia nggak dikenai zakat. Terus gimana Gus? Keluarin infak, keluarin sedekah. Makanya kalau ada orang meskipun berapapun pemberian Allah, terus kita ngeluarin infak sedekah, itulah pembersih harta kita. Makanya tadi sebelum pengajian ada kotak lewat. Kotaknya udah sampai mana tadi? Rata-rata kita itu kalau kotak lewat melengos, pura-pura, akhirnya kotak dari sini sampai dibuka kosong. Karena konsepnya masih kita mikir, ini ngapain sih, kita sudah ngaji kok masih diminta. Pikirnya harus dibalik. Semua pemberian Allah keluarkan sebagian, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu rumus itu malah di Al-Baqarah. Akhirnya kita masyhur, berapapun Gus katanya nggak ada zakat. Iya, nggak ada zakat, betul. Cuman sebagai adab tata krama kita pada Allah yang memberi, keluarkan. Toh itu bukan untuk Allah. Akhirnya sampai kalau infak sedekah itu pembersihnya harta kita yang tidak melewati 1 nisab adalah infak sedekah. Infak ada 2, infak wajib namanya nafkah, infak sunnah ya sedekah yang itu tadi. Kalau sedekah ada yang bentuknya tangible, uang, benda, ada yang intangible. Makanya sedekah itu lebih umum. Senyum ke orang sedekah. Berangkat dari Bona naik motor ke sini sedekah. Dari Medang ke sini sedekah. Sholat jemaah buru-buruan di sop pertama sedekah. Jadi akhirnya masyhur, Gus aku nggak pernah sedekah duit, nggak punya duit. Ya nggak apa-apa. Sedekahnya adalah bentuk lain. Senyum sama orang. Makanya kalau ada orang tuh senyum-senyum, biasanya nggak punya duit. Karena dia sedekahnya senyum. Kalau ada orang punya senyum, aduh, dompetnya kosong ya, tipis ini. Tapi bisa juga sebaliknya, senyum-senyum karena dompetnya tebal. Isinya bon semua tapi. Ya ini guyonan saya. Barang tambang dan seterusnya yang terpendam dan seterusnya. Zakat profesi. Ya, zakat profesi itu baru. Pendekatannya bisa apa? Bisa harta mal, bisa harta pertanian. Tabelnya sudah ada semuanya. Saya langsung ke zakat fitrah yang paling belakang. Karena sebentar lagi Pak Mahfud akan ramah tamah. Zakat fitrah. Bapak-bapak kemarin ada dengerin
berita mau di mana pun medsos. Tahun ini zakat fitrah ditetapkan oleh Kemenak berapa? Pak Teguh, Pak Tri, berapa? Belum dapat. Di Tangsel karena kebetulan saya pengurus NU Tangsel, khususnya pengurus Ansor, itu sudah ditetapkan zakat fitrahnya itu paling kecil 35. Paling kecil 35.000. Ya, udah ada putusannya. Nah, makanya ini saya karena di situ mutusinya adalah menggunakan pendekatan bahwa zakat fitrah itu kenapa dibuat range dari yang paling kecil sampai yang paling gede, maka saya perlu jelaskan ini. Coba lihat halaman 69. Bapak lihat tabel 69 yang paling atas. Di kolom nomor, terus kolom nomor 5. Ada nomor 5, dengan apa zakat fitrah? Kolom yang nomor 3 dari dari kiri itu adalah mazhabnya Hanafi, disusul Maliki, disusul Syafi'i, disusul Hambali. Bapak perhatikan. Mazhab Hanafi itu zakat benda zakatnya adalah semua jenis gandum, syair, hinta, semua jenis kurma dan semua jenis turunannya, kismis termasuk keju. Kalau Maliki, biji-bijian makanan pokok. Kalau Imam Syafi'i, biji-bijian pokok yang dimakan di negaranya, min qauti baladi. Kalau di negara itu makannya jagung kayak di Madura, tapi orang Madura sekarang udah nggak makan jagung, itu maka zakatnya jagung. Kalau ada daerah makannya kacang-kacangan, maka zakatnya kacang-kacangan dan seterusnya. Di mazhab yang kanan Hambali mirip dengan mazhabnya Hanafi. Perhatikan, semua mazhab ini yang boleh bayar zakat pakai uang cuma satu, Hanafi. Maka kalau zakat uang itu semuanya pakai teorinya Hanafi, maka aturannya Hanafi yang kolomnya Hanafi dari atas ke bawah sampai nomor 9 pakai semua. Pakai semua. Cara baca gitu. Maka kalau begitu, karena zakat uang bolehnya di Hanafi, ukuran uangnya mestinya pakai Hanafi, yaitu satu soknya Hanafi itu adalah 3,8 kilo kurma, itu nomor 5, kurma atau gandum atau kismis atau keju. Saya nanya ibu bapak, kalau jenengan makan keju yang terkenal apa, Kraft ya? Satu yang 250 gram berapa bu? Ibu kalau punya beli Kraft yang lembaran itu. Wah, gak pernah makan keju dua dulu. Ya, pokoknya itu nanti kalau seandainya dipakai untuk ukuran untuk bayar zakat uang itu semua. Bapak lihat lagi, berarti yang membolehkan zakat uang adalah punyanya Hanafi, maka aturan soknya adalah aturan sok Hanafi, bendanya sesuai dengan yang ada di hadis dalam dalil adalah yang mansus adalah di Hanafi. Coba lihat keterangannya. Bila menggunakan uang harus ikut mazhab Hanafi secara penuh. Tidak boleh nyari tatabbu ar-rukhos, nyari yang enteng-enteng. Misalnya bendanya caranya bayar pakai uang, tapi bendanya menurut benda mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i di kolom kanan nomor 2 dari kanan. Bendanya adalah beras atau jagung. Sesungguhnya kalau bayar zakatnya pakai uang, mestinya itu aturannya. Satu sok zakat uang menurut Hanafi adalah 3,8 gram. Bendanya adalah kurma atau gandum atau anggur. Berarti kalau jenengan ke Tanah Abang nyari kurma yang paling murah, ada yang 25.000, ada yang 30.000, ada yang 50.000, ajwa itu 100.000. Berarti kalau begitu, kalau mau bayar kita ambil angka 50.000, mestinya zakat fitrah kita itu kalau pakai teori yang sesungguhnya 3,8 kali 50.000 kurma atau gandum atau anggur, nggak ada beras. Jadi angkanya 150.000 atau 114.000 atau 133.000. Terus bapak bikin flyer.
Masjid Al-Hidayah tahun ini bayar zakat fitrahnya 190.000. Yakin nggak ada yang bayar zakat? Zakat larang men 190. Nah, gitu. Nah, kapan Gus itu kok bisa jadi 35.000 seperti di Tangsel atau di tempat lain? Bapak lihat keterangan di belakang nggak ada, tapi saya bisa sebutkan. Itulah nanti yang namanya ulama belum menyepakati apakah tatabbu ar-rahais, mencari yang muda itu boleh. Di mazhab selain Syafi'i boleh. Karena ada kepentingan, nggak semua orang punya duit untuk bayar zakat fitrah. Karena ada orang miskin. Karena zakat tadi yang wajib untuk muslimin dan muslimat hanya satu, zakat fitrah. Mau yang puasa maupun tidak. Anak-anak kena zakat fitrah nggak Bu? Bayi? Benar. Bayi yang lahir malam takbiran kena zakat nggak Bu? Nah. Orang mati yang sesudah takbiran kena nggak? Nah. Orang mati sebelum takbiran kena nggak? Nggak. Milih mati yang mana? Kalau meninggal sebelum takbiran nggak kena zakat fitrah. Tapi kalau bayi lahir sebelum takbiran kena zakat fitrah. Kalau bayi lahir sesudah takbiratul ihram, sholat Idul Fitri, nggak kena zakat fitrah. Tapi kalau yang lahir sebelum takbiratul ihram, sholat Idul Fitri kena zakat fitrah. Makanya kalau biasanya ibu-ibu kalau anaknya lahir di jam-jam itu udah zakatan fitrah aja, siapa tahu lahir sebelum takbiratul ihram. Nah, pertanyaannya tadi, boleh nggak yang 35.000? Boleh, tapi selain Hanafi. Oke, clear ya?